Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakiudan dari jurusan TRKJ. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak di komputer. Nah, sistem operasi juga mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak tersebut agar bisa bekerja secara efisien. Jadi OS ini sebagai jembatan antara perangkat hardware dan software. Nah, fungsi dari sistem operasi ini ada mengatur perangkat keras dan perangkat lunak yang seperti tadi sudah dijabarkan, kemudian mengelola program dan aplikasi, dan mengatur penggunaan waktu CPU. Sebenarnya masih banyak lagi guys, cuman aku akan sebutin 3 aja. Terus untuk jenis dari operation system itu ada banyak, cuman yang paling terkenal itu ada 3, yaitu Microsoft Windows yang biasa di laptop-laptop kayak HP, Asus, atau Lenovo, yaitu sistem operasi yang populer dan banyak digunakan di komputer pribadi. Kemudian yang kedua ada macOS. Ya. macOS itu khusus ya buat laptop Apple aja, macOS untuk MacBook aja. Kemudian ada yang terakhir, ada Linux yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan, yaitu sistem operasi open source yang fleksibel dan sangat aman. Dibandingkan dengan Windows dan macOS, Linux itu sangat aman guys. Karena Linux bisa digunakan oleh berbagai kalangan, tidak perlu membayar lisensi pula, dan kalian boleh otak-atiknya terus membuat Linux versi terbaru dengan nama kalian juga bisa guys. Ya, Linux itu sangat baik. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman seperti yang tadi saya bilang, saya akan hanya menjelaskan 3 saja. Oke, kemudian mungkin kita akan membahas tentang kernel ya. Nah, kernel itu bukan hardware ya, dia tuh software yang merupakan bagian dari OS itu sendiri. Cuman kernel tuh kayak apa ya? Hardware kan ini ya guys, laptopnya. Nah, kalau kernel itu dia yang pertama kali kerja ketika komputer itu dinyalakan, itu kernel. Nah, nanti bootloader akan mengaktifkan kernel dan memuatnya ke dalam memori komputer. Seperti itu. Jadi, kalau bisa ditanya kernel itu merupakan program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Pokoknya ketika kalian memencet tombol power, nah itu kernel yang pertama kali bekerja. Yang nyuruh semuanya itu ya, kayak ada tampilan sign in-nya, itu kernel guys. Kemudian, open source itu maksudnya apa sih ya? Open source dari Linux maksudnya tuh apa? Jadi, maksud open source itu adalah pengguna memiliki akses penuh terhadap kode sumbernya, sehingga memungkinkan mereka untuk memodifikasi, mengembangkan, dan mendistribusi ulang sesuai kebutuhan mereka. Jadi kalau misalnya Linux itu banyak sekali jenisnya gitu ya. Nah itu tergantung yang buat gitu ya. Misalnya Kali Linux itu dibuat untuk cyber security ya, untuk penetracing. Kalau misalnya Ubuntu buat apa gitu, jadi ada masing-masingnya. Beda mungkin Windows tuh nggak bisa kita modifikasi karena dia punya lisensi. Jadi kalau bisa kita modifikasi, nah itu dia bisa ada hak ciptanya itu. Nah kalau Linux enggak, jadi ya udah terserah kalian mau ubah-ubah terserah seperti itu. Nah maksudnya kemudian aku akan membahas tentang GUI dan Sally, kayaknya udah deh guys, udah aku bahas di video semester 1, cuma nggak apa ya, kita ini aja lagi, review lagi. Jadi Sally dan GUI itu ada apa sih? Jadi kalau GUI itu graphical user interface, atau yang biasa kita temukan pada komputer atau device sehari-hari gitu. Kita lihat laptop, terus kita mau buka video, kita tinggal pencet data, terus kita nyimpen videonya di mana, misalnya di picture atau videos, nanti kita tinggal pencet. Nah itu graphical user interface. Nah sedangkan Sally adalah command line interface ya. Jadi command line ini dia
tidak dipencet-pencet gitu guys, tidak ada UI-nya. Jadi kita hanya ya, menuliskan perintah langsung kepada komputer. Nah, kalau GUI ini dia itu harus ada interpreternya. Ya. Jadi kalau misalnya makanya kenapa di bidang IT itu kebanyakan CLI memakainya karena itu langsung berinteraksi kepada komputernya gitu. Jadi kalau GUI itu ada interpreternya, kalau CLI itu ada langsung. Jadi lebih baik, tidak banyak bug seperti itu. Kemudian, kalau gue sih biasanya yang bukan kerja di bidang IT, pakainya gue sih guys. Lebih efisien juga, gak usah belajar tentang CLI. Kemudian untuk distribution Linux. Nah, jadi distro Linux atau distribution Linux ya, itu dibuat dari kernel dan kumpulan perangkat lunak. Nah, distribusi Linux tuh ada banyak banget turunannya sebenarnya guys. Jadi misalnya ada Debian, turunannya tuh ada, sebenarnya aku mau ngejelasin tapi banyak banget guys. Tuh distro Linux turunannya coba. Itu banyak banget. Berapa kali ya? Yang coba aku bakal bahas yang Ubuntu aja ya, karena kita lagi pakai Ubuntu gitu kan. Coba saya lagi. Kalau nggak ada gitu. Oke, jadi yang pertama tuh ada Debian, distro Linux yang mementingkan kebebasan perangkat lunak. Yang kedua ada Arch Linux, yang distro Linux yang fleksibel dan dapat disesuaikan serta dikenal dengan pendekatan rolling release. Kali Linux, distro Linux berbasis Debian. Nah, ini kan tadi tunanya Debian gitu, yang disesuaikan untuk keamanan dan cyber security. Sedangkan Ubuntu itu distro Linux yang cocok untuk pemula maupun pengguna berpengalaman. Jadi Ubuntu tuh yang paling terkenal guys. Gak tau kenapa. Mungkin paling user friendly kali ya. Jadinya Ubuntu tuh paling enak. Di Dan juga kami belajar Ubuntu. Oke, kemudian Linux. Sebentar ya. Biasanya jonggol. Apa? Kemudian kita akan bahas tentang advanced yang intuit, keamanan. Linux tuh sangat aman juga guys, secure. Yang tadi aku udah bilang ya. Nah, maksudnya distrik ini ujian terus. Jadi Linux distribution Linux itu everyday and everywhere, maksudnya Linux itu bisa dipakai setiap hari dan di mana saja. Kemudian siapa sih yang bisa menggunakan Linux ya? Biasa digunakan oleh siapa Linux ini? Linux itu banyak banget digunakan setiap hari ya, tanpa kita sadari ya. Berikut adalah beberapa penggunaan umum dari Linux. Ada embedded system, rekayasa dari ilmu pengetahuan lunak, pengembangan perangkat lunak, peralatan jaringan, hingga hiburan pendidikan dan pengembangan proyek open source itu sendiri. Jadi Linux itu sangat berguna guys, karena dia open source ya sifatnya, jadi kayak orang udah bisa explore semuanya. Ya. Kemudian kan ya kita harus menggunakan Linux gitu ya. Karena kita basicnya IT, jadi Linux menjadi merupakan salah satu hal yang sangat penting dipahami oleh para pecinta IT ya, baik yang baru masuk maupun yang sudah expert. Karena untuk mengembangkan aplikasi, Linux digunakan untuk hosting dan runtime-nya. Ya, bisa juga untuk cloud computing, AWS atau Microsoft Azure segala macam itu pakainya Linux juga. Ada yang berbasis Linux, ada yang langsung AWS. Cuman cloud instant di dalam private cloud maupun public menggunakan operation system Linux.
pada mobile application dan IoT, sebagian besar OS-nya menggunakan Linux juga. Nah, jadi kalau untuk ini ya, Linux itu ya lebih banyak diminati daripada di perusahaan itu daripada macOS dan Windows sendiri. Ya karena itu kayaknya mereka bikin Windows itu dari Linux guys, nggak tahu sih. Kemudian apakah sorry guys lagi agak mampet ya. Jadi Linux yang terakhir kita akan bahas. Yang kita akan bahas itu adalah Linux arsitektur ya. Nah, jadi Linux arsitektur ini apa guys ya? Arsitektur Linux ya struktur dasar yang menjelaskan bagaimana sistem operasi Linux itu yang fungsinya gimana dan gimana caranya berinteraksi dengan perangkat keras serta aplikasi. Ya, seperti yang tadi saya bilang, karena itu adalah jembatan antara user antara hardware dan user itu sendiri. Jadi ada hardware yang laptop, habis itu kemudian kernel yang tadi kita pencet tombol power, nanti kernelnya bakal bekerja dan menyuruh semuanya untuk ayo guys bangun. Gitu. Kemudian dari CLI, ya, CLI, command line interface atau shell ya. Kemudian ada kalau GUI-nya itu udah ada desktopnya, udah ada warnanya, genomnya, ada Windows Manager, ada Windows System. Nah itu GUI. Nah makanya tadi kenapa saya bilang kalau abis kernel itu CLI baru GUI. Makanya kalau untuk orang yang IT yang ada di bidang IT itu kita bagusan memakai Linux karena CLI itu lebih dekat dengan hardware sehingga dia itu langsung gitu. Kalau GUI itu harus ada interpreternya dulu. Ya, agak lama gitu guys. Jadi kalau IT mendingan kita belajar Linux aja. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk video tentang operation system yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.